الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga dan kenikmatan. Shadaqallah. Jamaah Jumat Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah berpikir benar akan mendatangkan ketentraman, berpikir keliru atau berpikir tidak utuh akan mendatangkan kesengsaraan rohani. Istilah kesengsaraan rohani ini saya pinjam dari istilahnya Buya Hamka. Atau kalau judul ini lebih pendek, bisa disederhanakan menjadi hidup Anda dibentuk oleh pikiran Anda. Jamaah Jumat yang saya hormati, kalau kita renungkan agak sedikit mendalam bahwa Al-Quran sangat mendorong umatnya untuk senantiasa mempertajam pikirannya. Ada istilah-istilah kata kerja di ujung-ujung ayat yang biasa kita dengar. Yaqilu, mereka yang berakal. Yatafakkaru, mereka yang berpikir. Yatadabbaru, mereka yang merenungkan. Atau dengan istilah lainnya ulul albab, orang-orang yang berpikiran mendalam. Ulul absar, orang-orang yang berpandangan jauh ke depan. Dan seterusnya, kurang lebih 100 ayat di berbagai tempat di Al-Quran mengungkapkan konsistensi Al-Quran agar umatnya mempertajam pikirannya. Bahkan ibadah ritual yang kita lakukan seharusnya makin mempertajam daya nalar kita. Itulah makanya kata Rektor Universitas Islam Indonesia Internasional itu, Universitas Islam Internasional Indonesia, cita-cita atau pemikiran itu adalah induknya perbuatan. Dalam bahasa yang lebih akademik, if you want to change your life, change your mind. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, ubahlah pola pikir Anda. Karena pola pikir akan mempengaruhi situasi kejiwaan kita. Itu kata kuncinya. Jadi tujuan judul khutbah pada kesempatan ini adalah agar kita makin sering menjalani hidup kita dengan tentram, bahagia, sehingga kita bisa produktif, bisa menyelesaikan urusan-urusan personal dan profesional dengan lebih produktif. Itu tujuan isi khutbah pada kesempatan siang ini. Saya akan mengungkapkan 2 alasan mengapa topik ini penting, lalu nanti saya tutup dengan 3 contoh atau 2 contoh di dalam Al-Quran bagaimana caranya kita memilih pikiran-pikiran yang benar terhadap isu-isu tertentu, gagasan-gagasan tertentu, agar dalam menjalani hidup kita ini lebih sering tentramnya ketimbang cemasnya atau khawatirnya. Kalau orang khawatir agak repot diajak untuk produktif ya. Tapi kalau orang itu tentram batinnya,
moodnya itu bagus, maka pekerjaan apapun dia akan selesaikan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Alasan pertama kenapa topik ini penting adalah ada fenomena salah makan dan salah mikir. Salah makan dan salah mikir. Di musim Covid yang lagi kenceng-kencengnya tahun lalu itu, hampir semua pakar kesehatan mengatakan kalau mau imunitasnya tinggi, maka cukup istirahat dan kurangi stres katanya. Karena pikiran mengganggu stamina fisik kita. Salah makan artinya ujung-ujungnya kalau kita sakit fisik selalu dokter mengatakan Bapak salah makan atau pola makan yang gak karu-karuan. Terlalu banyak makan yang asin-asin, hipertensi. Terlalu banyak yang makan yang manis-manis, diabetes. Terlalu banyak makan yang lemak-lemak, kolesterol. Dan ujung-ujungnya dokter menasihati kita, Pak, tolong dijaga makannya ya. Salah makan bisa menyebabkan fisik kita drop. Dan kalau fisik kita ngedrop, nggak enak dipakai kerja, apalagi ibadah. Kalau kita disodori, mana yang akan kita pilih? Makanan rumahan, makanan hotel bintang 5, atau makanan di pinggir jalan yang berdebu dan tidak higienis? Pasti kita akan memilih sebagai orang yang berakal sehat makanan rumahan atau paling tidak makanan yang yang higienis karena terjamin kesehatannya. Kita pantang memakan makanan yang menyebabkan tubuh kita sakit. Maka Islam mengajarkan tidak cuma halal tetapi baik. Makanlah makanan yang halal tapi juga baik. Jangan sampai makanan yang kita makan memanjakan lidah tapi dalam jangka panjang menyengsarakan sistem pencernaan kita. Ini salah makan. Kalau salah makan menyebabkan fisik kita drop, maka ada kesalahan yang 2 kali bahayanya. Apa itu? Salah mikir. Kekeliruan berpikir Al-Quran mengistilahkan dengan zon atau prasangka. Inna ba'da zon ifkun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa disuruh menjauhi? Karena Allah mengatakan di surah Ali Imran 130 dan Al-Baqarah 219 mengatakan la wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Salah satu ciri orang bertakwa adalah menjauhi prasangka. Karena prasangka bermuatan kekeliruan berpikir. Kaum muslimin yang terhormat, salah mikir menyebabkan fisik kita drop dan mental kita jatuh. Seorang dokter kenamaan dari fasilitas kesehatan kenamaan di Amerika pernah melakukan riset. Hampir 174 eksekutif muda pimpinan perusahaan yang berusia 44 tahun rata-rata, sepertiganya mengidap sakit jantung, hipertensi, dan emah kronis. Apa penyebabnya kata dokter tersebut? Penyebabnya adalah jaringan syaraf yang terlalu tegang. Kenapa mereka tegang? Dikejar oleh persaingan yang sangat kompetitif dan materialisme. Ini menunjukkan baik Al-Quran maupun dunia medis mengatakan bahwa pikiran akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Bahkan pola pikir akan mempengaruhi apakah kita merasa senang atau merasa sedih. Ini fenomena pertama, salah makan dan salah mikir. Kalau kita enggan mengkonsumsi makanan-makanan yang dalam tanda kutip sampah misalnya, kenapa kalau informasi, gagasan, pemikiran kita masukkan ke pikiran kita yang berjenis sampah? Ujaran kebencian masuk ke pikiran kita, permusuhan masuk ke pikiran kita, berita palsu masuk ke pikiran kita, tanpa kita bisa mensaringnya. Dan itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Fenomena pertama, kenapa judul ini demikian pentingnya? Bahwa berpikir benar mendatangkan ketentraman, berpikir keliru atau penuh dengan prasangka hanya mendatangkan kesengsaraan rohani. Fenomena kedua adalah intelligence trap. Maaf, tadi yang pertama ada keterangan yang ingin saya tambahkan. Salah mikir bukan hanya menyebabkan kita ambruk secara fisik, tapi juga ambruk secara karir profesional. Bahkan dalam dunia perekonomian ada strong brand ya, strong brand itu merek-merek kuat. Merek-merek yang luar biasa raksasa yang global market share itu menguasai 60% dunia.
Kita kenal mungkin dulu mereknya Nokia ya. Tumbang karena salah mikir dia. Dia bilang bahwa kami akan terus menguasai pasar, tapi tumbang akhirnya. BlackBerry ya, tumbang. Kodak juga tumbang karena strong brand itu salah berpikir, salah mengantisipasi. Kalau ada strong brand tumbang karena salah mikir, ini ada strong leader juga tumbang. Pemimpin-pemimpin yang kuat, yang merasa bahwa akan selama-lamanya berkuasa, itu tumbang karena keliru berpikir, salah mikir. Husni Mubarak di Mesir berkuasa 30 tahun, tumbang. Muammar Gaddafi di Libya 30 tahun berkuasa, tumbang. Ben Ali di Tunisia 20 tahun berkuasa, tumbang. Dan di tanah air 30 tahun berkuasa, tumbang. Karena salah berpikir. Kekeliruan berpikir tidak hanya merusak karir individu, tapi juga karir secara ekonomi maupun kepemimpinan. Salah berpikir. Intelligence trap yang saya maksud, alasan kedua tadi, jebakan kecerdasan. Apa yang dimaksud dengan jebakan kecerdasan? Banyak orang berpikir kalau orang cerdas pasti sikap dan tindakannya baik. Kalau orang pinter pasti tindakan-tindakannya akan baik dan benar. Kalau orang cerdas pasti pemikir yang baik. Ini jebakan kecerdasan. Belum tentu sepenuhnya benar. Karena setelah diriset oleh seorang jurnalis sains di Inggris, dia mengatakan bahwa intelligence trap itu menyebabkan sebuah pertanyaan. Kenapa orang-orang cerdas terjebak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh? Why smart people make mistake, stupid mistakes katanya. Kenapa orang-orang cerdas itu justru melakukan kesalahan-kesalahan bodoh? Sang periset menemukan bahwa ada peraih hadiah Nobel. Peraih hadiah Nobel, ini kan cerdas. Tapi kedapatan menyebarkan hoax atau keterangan palsu. Kalau contoh tanah airnya kita pasti paham. Ada elit-elit negeri kedapatan juga menyebarkan berita palsu. Cerdas. Bahwa jebakan kecerdasan ini mengantarkan kepada kita jangan sampai terpukau dengan orang pintar. Terkagum-kagum dengan deretan gelar akademik. Itu penting tapi tidak cukup. Kecerdasan dan kebijaksanaan itu hampir mirip dengan mobil dengan supirnya. Ada mobil hebat bertenaga kuda sekian ratus tenaga kuda, tapi disetir dengan ugal-ugalan, dengan sembrono. Padahal mobilnya bagus. Tidak hanya tidak sampai di tujuan, tabrakan iya. Tapi ada mobil yang sederhana, disetir dengan seksama, dengan hati-hati. Kemungkinan besar ia akan sampai di tujuan dengan selamat. Begitu pula dengan kecerdasan. Kecerdasan tanpa bimbingan wahyu atau nilai-nilai ajaran Islam akan tersesat. Akan menimbulkan malapetaka sebagaimana anak balita itu cenderung memasukkan apa saja ke dalam tubuhnya. Begitu jumpa dengan makanan dia masukkan, begitu jumpa dengan benda-benda yang berbahaya dimasukkan juga. Kalau anak balita dibiarkan tanpa bimbingan ibunya, maka benda-benda keras akan masuk ke mulutnya tanpa bimbingan, akan mencelakai si balita. Demikian pula kecerdasan. Kalau dibiarkan sembrono, maka hawa nafsu yang akan menyesatkannya. Kaum muslimin yang terhormat, intelligence trap, jebakan kecerdasan. Didapati juga oleh jurnalis tadi atau peneliti tadi, ada ahli fisika kedapatan membawa kokain sampai perbatasan Argentina. Didapati juga dalam penelitian itu, dokter-dokter yang pintar itu salah diagnosa 20% dari pasiennya. Kalau di tanah air banyak contohnya intelligence trap. Ada seorang terdidik bahkan dari kampus luar negeri masih percaya bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang. Dalam arti yang sesungguhnya, menggandakan uang. Atau ada orang alumni kampus berreputasi internasional tertangkap basah dan terpidana korupsi. Itu orang cerdas. Jadi intelligence trap ingin mengingatkan kita bahwa jangan terpukau, jangan terpancing, jangan terkagum-kagum oleh orang yang cerdas. Belum tentu pemikirnya otomatis baik. Dua alasan inilah yang ingin mengantarkan kita untuk menelaah Al-Quran. Bagaimana perspektif Al-Quran menuntun kita agar tajam dalam bernalar, agar apapun yang kita hadapi dapat direspon dengan sebaik-baiknya. Nomor satu, sebelum nomor satu, ada kata kunci yang patut kita camkan atau patut kita ingat bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan kita ini
berpulang kepada kemampuan kita merespon situasi. Faktanya boleh sama, responnya bisa dipilih. At-Taubah 98. Allah mengatakan bahwa ada orang yang berinfak itu merasa rugi. Ya, ada orang-orang Arab Badui yang tidak beriman. Itu kalau berinfak dia merasa rugi. Ini kalau saya infakkan saya akan bangkrut ini. Tapi di sisi lain ada orang berinfak ingin membersihkan hartanya sekaligus ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya sama-sama mengeluarkan harta. Yang satu merasa rugi kalau dia keluarkan hartanya, yang satu merasa ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pilih yang pertama, sengsara. Kalau pilih yang kedua, batin akan tentram. Ada lagi contohnya di Al-Quran, faktanya sama tapi responnya bisa berbeda. Peperangan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surah Al-Fat ayat ke-12. Ada kaum munafikin merasa ngeri ikut perang bersama Rasulullah. Wah, nanti kalau saya perang nyetor nyawa saja ini. Siapa yang akan menanggung keluarga yang saya tinggalkan? Akhirnya tidak jadi ikut berperang dalam konteks perang Uhud ketika itu. Tapi ada sahabat yang begitu mendengar berita bahwa Rasulullah ingin memimpin perang langsung, bergembira dia. Ini kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Respon atas peristiwa, faktanya boleh sama, kejadiannya boleh sama, tapi pilihan respon diserahkan kepada masing-masing orang. Maka disimpulkan bahwa sesungguhnya persoalan hidup kita mirip-mirip dengan apa yang disitir oleh Al-Quran tadi. Kemampuan kita merespon. Mau merespon secara bergizi atau merespon secara sampah. Contoh nomor 1 untuk mengakhiri khutbah yang pertama ini. Nomor 1 agar kita dipandu oleh Al-Quran untuk senantiasa merespon segalanya dengan pikiran-pikiran yang benar. Yang pertama adalah terkait isu kekayaan dan kemiskinan. Ini penting hadirin sekalian agar kita proporsional dalam menyikapi kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena tentang kekayaan dan kemiskinan. Di luar sana banyak orang beranggapan, bukan sebagian besar, boleh jadi masih banyak orang beranggapan bahwa kalau orang kaya pasti mulia, pasti sedang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia miskin dan melarat, pasti dia hina. Pola pikir kayak gini mempengaruhi sikap seseorang. Tidak tanpa tedeng aling-aling dia akan merendahkan orang miskin. Bagaimana kata Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ini bantahan Allah bahwa tidak ada sedikit pun kaitannya antara kekayaan dengan kemuliaan, dan tidak ada sedikit pun kaitannya antara kemiskinan dengan kehinaan. Kata Allah, adapun manusia ketika diuji, dimuliakan dengan berkuasa, dimuliakan dengan harta, tiba-tiba ia merasa dirinya Tuhanku sedang memuliakanku. Sebaliknya ketika rezekinya dipersempit, tiba-tiba ia berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Allah membantah dengan kata-kata, kalla, enggak begitu cara berpikirmu. Itu berpikir pendek, berpikir keliru kalau untuk mengatakan bahwa kaya tanda mulia, berkuasa tanda mulia, tidak berkuasa tanda hina, miskin tanda hina. Dibantah betul. Ajaran yang paling monumental di dalam Islam yang diakui oleh seluruhnya, yang menyebabkan Islam bisa tersebar ke seantero negeri karena egalitarianismenya. Tidak ada kasta di dalam Islam. Kaya miskin di sisi Allah martabatnya sama. Inilah yang menjelaskan kenapa sahabat-sahabat yang miskin itu tetap tegak kepalanya berhadapan dengan Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi. Karena di keyakinannya mengatakan miskin bukan tanda hina. Salah satu standar bahwa orang itu mulia di sisi Allah, taatnya kepada Allah dan maksiatnya kepada Allah. Makin taat ia makin mulia, makin maksiat ia makin hina. Supaya orang kaya tidak jumawa berhadapan dengan orang miskin, dan supaya orang miskin tidak minder berhadapan atau berdiskusi atau berdialog dengan orang-orang kaya.
Kadang-kadang ada pola pikir kayaknya ini orang miskin, gak usah diurus. Ada guru menggunakan kata miskin untuk menghina muridnya yang tidak mampu bayar SPP. Dasar miskin. Kata miskin dipakai untuk alat untuk memojokkan orang. Bahkan dunia perbankan, pegawai-pegawainya, tidak mayoritas ya, beberapa menganggap orang miskin tidak patut diberi pinjaman. Kenapa? Tidak bisa diandalkan untuk mengembalikan pinjaman. Atau pelayanan-pelayanan publik biasanya kalau orang miskin jangan dilayani. Tidak berhak orang miskin menerima pelayanan yang terbaik. Kenapa? Pola pikirnya itu tadi. Miskin itu tanda hina, kaya itu tanda mulia. Ini yang menjelaskan mengapa Muhammad Yunus di Bangladesh berpola pikir bahwa orang miskin itu bisa diandalkan. Ia miskin bukan karena kurang kerja keras, bukan. Saya pernah melihat ada pedagang balik-balik dari bambu, dia gendong berkilo-kilometer, tetap miskin dia. Kurang kerja keras apa dia? Ada orang kerja mulai subuh sampai subuh lagi atau sampai tengah malam, tetap miskin. Kurang kerja keras apa? Kata Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank yang memberikan pinjaman kepada khusus orang-orang miskin di Bangladesh itu, dan sekarang menjadi prototipe, dicontoh oleh banyak negara di dunia untuk mengentaskan kemiskinan. Dia mengatakan, mungkin dia terinspirasi oleh ayat Al-Fajr tadi. Surah Al-Fajr ayat 15, 16, 17, 18. Bahwa orang miskin itu bisa diandalkan untuk mengembalikan pinjaman. Kata beliau, orang miskin itu miskin karena ada institusi dan kebijakan-kebijakan sebuah negara yang tidak pro kepada kemiskinan. Atau tidak adil kepada kemiskinan. Jadi bukan karena kerja keras. Inilah bimbingan Al-Quran untuk menempatkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan kalau kita sedang kaya dan kalau kita sedang miskin. Tidak putus asa, tetap terus berikhtiar. Karena itu semata-mata ujian. Apakah kita punya pilihan akan menyerah? Tentu tidak. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, kaya berkuasa bukan tanda mulia. Miskin dan tidak berkuasa bukan tanda hina. Satu-satunya yang membuat kita mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya yang taat kepada Allah. Dan yang hina adalah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu. Nomor dua, supaya lebih banyak tentramnya kita menjalani hari-hari, karena nggak mau orang itu sengaja untuk menjadi miskin. Yang kedua adalah, apakah betul ada kaitan antara ibadah dengan rezeki? Di luar sana ada pertanyaan, kayaknya kita capek aja ya beribadah, tapi kehidupan ekonomi kita kok tidak kunjung membaik. Kerja banting tulang, tapi segitu-segitu saja. Ada pengusaha yang sempat curhat bahwa ini kenapa ya Pak ya? Saya sudah beribadah sekian lama, sekian tekun, tapi kok nggak meningkat-meningkat. Kita punya pemasukan keluarga. Meragukan kaitan antara ibadah dengan rezeki. Padahal di ayat Al-Quran bertebaran mengkaitkan antara ketaatan seseorang kepada Allah dengan rezekinya. Tidak usah jauh-jauh. At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan rezeki yang datang secara tidak diduga. Di surah Toha 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan kesabaran atasnya. Aku tidak minta rezeki kepadamu, akulah yang memberi rezeki kepadamu. Banyak ayat-ayat yang satu nafas antara rezeki dengan ibadah. Atau kalau dalam contoh konkretnya, Arab Saudi itu menerima 170 triliun pemasukan dari ibadah haji di tahun 2019 dengan total jumlah jamaah haji 2,4 juta orang. Itu belum pemasukan dari umroh yang jumlahnya 7 juta orang per tahun. Itu sudah menunjukkan bahwa ada kaitan antara ibadah dengan rezeki. Kalau rezeki dikaitkan dengan cuma duit, dalam pengertian Islam, rezeki itu bukan cuma duit. Sehat itu rezeki, enak beribadah itu rezeki, harmonis dalam keluarga juga rezeki, enak bekerja juga rezeki. Luas sekali spektrumnya. Yang kedua, yang terakhir, kaum muslimin yang terhormat, contoh bimbingan Al-Quran agar kita bisa menyikapi sebuah situasi dengan merespon dengan cara yang baik adalah yang tadi dituntunkan, kekayaan dan kemiskinan, ibadah dan rezeki. Yang terakhir adalah terkait sikap kita terhadap sebuah gagasan.
Sikap kita terhadap sebuah informasi, terhadap silang sengketa pendapat, seperti yang kita alami belakangan ini. Ada orang yang berpendapat seperti ini, ustadzmu alumni mana? Ustadzmu followersnya berapa? Kalau followersnya cuma sedikit, gak benar gagasan-gagasannya. Jangan mengukur kebenaran dari nasib pembawa pesan itu atau pembawa kebenaran. Allah mengatakan, fa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Rasulullah itu mati terbunuh di peperangan, kamu akan berbalik kembali kepada kekafiran? Ini konteksnya perang Uhud. Tersebar berita bahwa Rasulullah meninggal ketika itu. Sebagian kaum muslimin panik, dikiranya Rasulullah betul-betul meninggal. Orang munafik mengatakan, masa sih Nabi meninggal? Masa sih Nabi mati? Ayat ini turun untuk membantah, mencemooh orang-orang munafik itu dan menenteramkan hati kaum muslimin. Tersirat di situ bahwa jangan menilai kebenaran dengan nasib pembawa kebenarannya. Kalau dibalik lebih bijak, ukurlah seseorang dengan kebenaran. Itu agak lebih bijak. Contohnya misalnya polemik pro kontra penundaan pemilu misalnya. Jangan diukur pesannya dari nasib si pembawa. Coba ukur isu itu dengan kebenaran. Tidak usah dikaitkan dengan Al-Quran dulu. Dikaitkan saja dengan kebenaran yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 hanya membatasi 2 tahun saja. Diukur dari itu saja sudah keliru, sudah salah mikir. Usulan-usulan untuk menunda pemilu. Apalagi dikaitkan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Janji apapun kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ketat sumpah termasuk. Bukankah para politisi itu disumpah? Demi Allah, saya akan melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan mendahulukan kepentingan publik ketimbang kepentingan pribadi seseorang ataupun golongan. Dari situ saya sudah jelas. Jadi ukurlah kebenaran isunya, ukurlah orang itu dengan kebenaran. Tidak dibalik mengukur kebenaran dengan pembawanya. Rasulullah mengatakan hikmah itu adalah barang hilangnya kaum mukmin. Kalau ia menemukan, ia juga berhak untuk memungutnya. Atau bimbingan Al-Quran kita tengok kembali di surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Kata Allah, orang-orang yang hamba Allah itu kalau menerima perkataan, gagasan, pemikiran, perdebatan, maka ia mengambil yang terbaik. Bukan banyak-banyakan, bukan ngotot-ngototan. Diambil yang terbaik, bukan yang terbanyak followersnya, bukan yang viral isu itu, tapi diambil yang terbaik. Fayattabi'una ahsanahu. Tersirat di situ bahwa kaum muslimin dituntut untuk memiliki nalar yang tajam. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dimintai pertanggungjawaban pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita. Kaum muslimin yang terhormat, kesimpulannya bahwa berpikir benar mengantarkan kita kepada tentraman, berpikir keliru atau sepotong-potong atau penuh dengan prasangka hanya mendatangkan kesengsaraan hidup. Kesimpulan yang kedua, rasionalitas kalau dibiarkan sembrono tanpa bimbingan wahyu, dia akan disesatkan oleh hawa nafsu. Barakallahu li walakum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai penutup di khutbah kedua ini, saya ingin nitip sebuah hadis qudsi yang relevan dengan judul khutbah Jumat kali ini. Berpikir benar mendatangkan ketentraman, berpikir keliru ataupun penuh dengan prasangka hanya mendatangkan kesengsaraan. Hadis itu berbunyi, Ana 'inda zanni 'abdi bi. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Wa in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Kata Rasulullah, Allah itu berkata begini,
Aku ini tergantung sangkaan hambaku kepada aku, pikiran hambaku kepada aku. Kalau hambaku berpikir bahwa aku ini baik, maka kebaikan-kebaikan akan menghampirinya. Sebaliknya kalau hambaku mengira aku ini buruk, mengira aku ini jahat misalnya, maka keburukan-keburukan juga akan menghampirinya. Apa pelajarannya dari hadis ini kaum muslimin yang saya hormati? Bahwa berbaik sangka kepada Allah, berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ia Maha dekat, Ia Maha baik. Apapun situasi yang sedang kita alami, kesengsaraan apapun yang kita sedang alami, Allah tetap Maha baik. Kebangkrutan apalagi yang paling bangkrut selain berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sebagaimana kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Apa artinya itu? Supaya kita tidak disesatkan oleh hawa nafsu. Setiap saat kita minta tolong kepada Allah untuk ditunjuki bagaimana membedakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini perbuatan yang patut ditiru atau ini perbuatan yang tidak patut untuk ditiru. Ihdinas siratal mustaqim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.